Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di penyu podcast etisnya UNER. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abida Rahman Solihah dari Ekonomi Islam Angkatan 2023. Di penyu kali ini, kami akan berkolaborasi dengan Departemen Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi, karena di samping saya saat ini sudah ada perwakilan dari Departemen Ekonomi Islam Universitas Airlangga, yang pastinya beliau sudah tidak asing lagi buat warga ekis. Mungkin bisa langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lina kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah ya Bu, memang di kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini sudah pastinya kita harus menjaga stamina tubuh dan kesehatan kita. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Abida Rahman Solihah dari Ekonomi Islam Angkatan 2023. Selanjutnya, saya juga akan memperkenalkan mengenai MISIS itu sendiri. MISIS merupakan nilai lima ekis yang diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur akan berlangsungnya tonggak dakwah ekonomi Islam di Indonesia melalui Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Alhamdulillah, pada tahun ini merupakan perayaan yang ke-16 atas berdirinya ekonomi Islam itu di UNER. Pada tahun ini, MISIS bertransformasi melalui segenap akan rangkaian program kolaborasi, bukan hanya dengan biro dan divisi IMA saja, melainkan dengan departemen, alumni, serta seluruh warga ekis Universitas Airlangga. Pada tahun ini, Ekonomi Islam Universitas Airlangga bekerja sama dengan Biro Medkominfo yang tahun ini berkolaborasi dengan Divisi Jakexma melalui program MISIS. Kemudian saya sendiri berasal dari Divisi PSDM yang mana juga berkolaborasi dalam penyu. Untuk perwakilan dari Departemen Ekis sendiri, kami meminta tolong kepada Bu Lina untuk bisa menyampaikan mengenai hal penting bagi mahasiswa Ekonomi Islam UNER mengenai IPK, kemampuan berbahasa, serta keaktifan berorganisasi. Di mana topik kali ini menjadi perbincangan hangat di kalangan teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar Ibu mengenai tanggapan Ibu mengenai IPK, kemampuan berbahasa, dan keaktifan berorganisasi. Baik, mungkin bisa ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Lina sendiri, bagaimana statement atau pandangan Bu Lina sebagai dosen tentang adanya istilah mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu yang sering menjadi pembicaraan hangat teman-teman mahasiswa? Mungkin bisa. Iya, kalau kura-kura Kura-kura itu kuliah rapat Bu. kuliah rapat. Iya. Oh iya, istilahnya ya, kuliah rapat, tanggapannya ya. Jadi tentu saja kalau yang pertama tentang kura-kura ya, kalau kura-kura kuliah rapat itu sebenarnya sama itu yang saya kerjakan juga ketika mahasiswa, karena saya seorang aktivis dan mungkin karena dari persepsi saya dulu juga menjadi ini ya, organisatoris ya, jadi buat saya itu memang aktiviti yang sering saya lakukan karena tujuannya adalah bagaimana supaya segala program yang kita kerjakan baik di BEM, BLM ya, juga IMA itu bisa terstruktur dengan baik, dan ilmu itu yang menjadi bekal saya saat ini ya, sampai saat ini menjadi tanggung jawab sebagai kasih ya di Direktorat Pengembangan Karir ya, saya dikasih pengembangan karir di Direktorat Pengembangan Karir Komunitas Perusahaan dan Alumni Universitas Airlangga. Itu pakai banget ya kan. Namun yang harus disadari adalah bahwa harus bisa memanage waktu ya kan. Karena tujuan utama tentu saja saya juga sebagai dosen, tapi juga bukan IPK ya, karena ketika saya jadi aktivis saya sudah tahu bahwa untuk masuk berkarir ya di dunia BUMN itu saat itu ya minimal kalau kita bidangnya sosial minimal 3. Maka setidaknya saya dulu mentarget IPK harus 3 lebih ya kan, supaya bisa tetap ada skill tambahan ketika bisa kuliah, tapi IPK saya tetap bagus gitu. Dan kedua, kalau kupu-kupu kuliah pulang ya, kalau kuliah pulang ini ya mudah-mudahan pulangnya ternyata juga rapatnya di luar ya. Saya kira nggak tahu juga ya, tapi kalau kuliah pulang ini kalau yang memang hanya di
kos-kosan, hanya di rumah saja, mager ya, gitu. Sangat disayangkan karena mahasiswa ini masa-masa kita di usia yang sangat produktif ya, itu sebenarnya memperbanyak experience ya kan, karena ibu sudah ketemu dengan beberapa HRD, sudah banyak kalau di bidang DPKKI ya juga, sehingga di situ banyak para ISR ya atau Human Resources headnya itu mencari para talenta kandidat karyawan unggulan itu yang harus memiliki pengelola organisasi, sehingga sampai harus dibuktikan saja. Jadi tolong ya kuliah pulang agak aktif lagi ya, setidaknya nomor 1 manajemen waktu gitu. Baik Bu Dina, menurut saya sendiri organisasi ini sangat penting sih Bu untuk mengasah soft skill bagi saya sendiri kayak public speaking atau time management itu banget membantu teman-teman mahasiswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Dina sendiri, mengapa di Universitas Airlangga ini menggunakan sistem SKP Satuan Kredit Prestasi sebagai syarat kelulusan mahasiswa UNER? Lalu mengapa minimum SKP ini berada di angka 100? Iya, pasti ini tujuan baik ya dari perusahaan Airlangga. Itu tadi bahwa dari satuan tadi ya, satuan kreditnya tadi itu tentu saja ada tujuan baiknya. Jadi supaya ketika kuliah Anda itu tidak hanya belajar di kelas ya kan, selain juga harus maksimal juga sih mendapatkan ilmu sesuai bidang studi yang sangat ekonomis, bahwa perlu ada hal lain kan, berarti di situ udah juga concern bahwa perlu ada hal lain yang sehingga supaya mahasiswa ini betul-betul mengerjakan, makanya dibuat sistem standar tujuan baiknya ya, sehingga banyak experience. Kita tahu bahwa di SKP itu ada beberapa aspek ya, tidak hanya mengikuti webinar ataupun mengikuti kepanitiaan ya, atau seminar atau mengikuti pelatihan, bahkan juga ada jalur prestasi yang poinnya sangat tinggi. Dan itu kan artinya dari Universitas Airlangga sangat mendukung bahwa ketika masa kuliah itu harus banyak pengalamannya sesuai minatnya. Mungkin ada yang minat di UKM, ada yang minat di karya ilmiah ya kan, dan bidang-bidang lainnya. Dan intinya kenapa harus status yang memang diharapkan tentunya banyak itu tadi mengumpulkan setidaknya ada minimal untuk seminar, setidaknya dia kurang lebih ada seminar 1 ya, atau webinar kan yang memberikan 10 menit. Jadi setidaknya dia minggu 10 menit masih sedikit ya. Sebenarnya kalau anak yang aktivis mungkin SKP-nya udah ribuan kali ya, kalau sedikit ya, nah itu udah minimal, itu artinya bahkan kalau sudah di prestasi pun dia sudah cukup ya, kan poin SKP-nya besar. Saya rasa itu sih tujuan penting dari Universitas Airlangga. Berarti Universitas Airlangga ini sangat mendukung teman-teman mahasiswa buat aktif dan mencari banyak-banyak pengalaman di dalam kuliah ini. Iya. Baik, untuk selanjutnya, mengapa menurut Bu Lina itu organisasi penting banget karena sudah dikenalkan saat kita SMP maupun SMA. Nah, dikenalkannya ini biasanya seperti OSIS, lalu ekstrakurikuler yang lain. Nah, mungkin bisa Bu Lina jelasin mengapa kita sudah dikenalkan dari SD maupun SMP, SMA. Bahkan dari SD yang sekarang memang basic dari sebuah organisasi kan kita itu belajar untuk tentang struktur ya, struktural, menjadi ketua, menjadi anggota, kemudian memiliki program-program. Maka di situ kita banyak melihat sebuah pembelajaran tentang kepemimpinan, ya kan? Seorang ketua OSIS, seorang ketua kalau kita ada juga ekstrakurikuler ya kan, mereka juga ada yang dijadikan ketua gitu ya, ketua kegiatan, ketua panitia. Itu kan salah satu bentuk pembelajaran dari kecil, adanya leadership ya kan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan posisi yang diberikan ya kan, mau belajar memimpin ya, menginsight teman-temannya atau anggota timnya ya kan, supaya karena apa yang dikerjakan oleh OSIS misalkan di SD SMA ya, itu kan nggak mungkin dikerjakan sendiri one man show ya kan. Tentunya perlu ada kerjasama, termasuk leadership tidak hanya berbicara tentang menyuruh ya,
tetapi bagaimana leadership itu berbicara, kita bisa mengajak anggota kita sama-sama saling memiliki visi misi yang sama, mensukseskan program, dan saling loyal, berintegritas. Karena kita tahu organisasi itu nggak dibayar ya, bahkan kita mengeluarkan import minimal kalau anak SD jajan ya, terus untuk rapat itu. Nah itu artinya itu menunjukkan bahwa bagaimana dia berkomitmen bahkan tanpa mendapatkan umum, tapi mereka itu rata-rata sudah terbiasa dari kecil berorganisasi. Itu memang akan leadershipnya muncul. Nah di situ menurut saya sih gitu ya, titik poinnya di leadership. Pengalaman saya sendiri dulu waktu SMP dan SMA saya itu termasuk bukan yang aktif organisasi, tapi di situ saya menyadari bahwa saya tuh kurang banget di public speaking. Oke. Nah mungkin jadi di saat mahasiswa ini saya ingin mengembangkan potensi-potensi dalam diri saya dengan mengikuti beberapa organisasi. Ya betul, maksudnya ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya, menurut Bu Lina, bagaimana peran dosen dan fakultas dalam mendukung mahasiswa untuk meraih IPK yang baik, mengembangkan kemampuan berbahasa, serta aktif dalam berorganisasi? Oke, saya rasa dosen sekarang sudah sangat terbuka ya, apalagi misalkan dengan kampus pendidikan di situ dengan berbagai program. Jadi untuk IPK tentu saja ya, kita semua tahu bahwa IPK itu indeks prestasi material. Itu kan jadi kalian harus sebagai mahasiswa tentu saja harus komitmen. Itu kan sebagai bukti bahwa Anda telah memahami betul ya keilmuan yang Anda peroleh sesuai program studi Anda. Jadi kalau IPK-nya bagus artinya dia menguasai betul ya kan keilmuan yang sudah diberikan dosen. Dan sebenarnya di dunia karir itu juga membantu mereka, karena tentu saja ketika di karir misalkan kita sebagai ekonomi Islam dibutuhkan IPK yang tinggi, artinya dia secara pemahaman keilmuannya bagus, dan kemudian terkait dengan IPK setidaknya 3 itu memang karena rata-rata perusahaan memberikan minimal IPK 3 ya, sehingga maka dosen juga akan memberikan ya kesempatan. Kita tahu bahwa saat ini para dosen juga mengembangkan IPK. Sekarang kan project based learning ya, tidak hanya seperti dulu yang kita di kelas dosen yang berbicara, nah mahasiswa yang menyimak atau mencatat, tapi sekarang dosen akan menuntut kalian tidak hanya berdasarkan base ya, project base, kalian ada mempelajari kasus-kasus dan kalian menganalisis dan kelompok mempresentasikan. Itu kan melatih kalian dari soft kalian ya kan secara di kelas, sehingga kalian akan betul-betul memahami apa teori yang sudah dipelajari, karena sebelumnya harus belajar dulu kan untuk bisa menganalisis studi kasusnya. Jadi di situ ada dapat nilainya banyak ya. Pertama teorinya dapat, kedua ternyata ini yang terjadi empirisnya di dalam masyarakat. Terus sama apa lagi tadi Mbak? Kemampuan berbahasa. Oke. Berbahasa termasuk tadi beberapa dosen juga Anda diminta menganalisis paper ya kan, dan papernya misalkan masalah international schools misalkan, itu kan salah satu melatih Anda membiasakan diri menggunakan bahasa ya. Tentunya juga Intasalaka juga sangat mensupport Anda banyak sekali ya. Salah satunya juga Departemen Legis dari program program studi juga kan memberikan kesempatan Anda untuk misalkan ingin studi exchange ke luar negeri, ataupun kalau nggak sama studi exchange tapi Anda belajar mandiri tapi punya kemampuan berbahasa Inggris, Anda bisa partisipasi misalkan ada studi inbound dari luar negeri. Nah Anda menawarkan diri menjadi liaison officer ya kan, sehingga mendampingi student-student dari luar negeri. Itu kan juga melatih public speakingnya, kemampuan bahasa Inggrisnya kan dia experience sekali. Bagi kemudian dari beberapa universitas luar negeri kan, iya dari departemen sama lagi ya tadi ya. Sama keaktifan berorganisasi. Wah itu menarik sekali. Tentu saja di sini dari departemen ini sangat support ya dari program studi. Tentu saja bahkan salah satunya juga menjadi poin penting ketika Anda student outbound kan harus aktif kan
himpunan mahasiswa Inggris karena melihat bagaimana Anda kemampuannya Anda dalam handle ya kan, kemampuan Anda dalam public speaking itu teman-teman himpunan Inggris kan memiliki lebih karena teman-teman di organisasi ini kan nanti keunggulannya mereka public speaking yang bagus, kemudian leadershipnya sudah ada ya, sudah dibentuk, dan kemudian manajemen waktu dan biasa ya kan, karena harus bagi waktu antara kuliah, programnya harus jalan, belum lagi rapat. Jadi saya rasa saya melihat bahwa banyak support gitu ya, terkait juga beberapa kan didampingi dalam program entrepreneur, program-program itu kan banyak disupport ya oleh departemen. Itu kan salah satu bentuk bahwa dari departemen dan program studi support ya kan terkait organisasi. Jadi menurut Bu Lina sendiri 3 hal tersebut itu merupakan hal penting ya Bu yang harus mahasiswa terapkan. Betul, penting semuanya. Mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bahasa apa saja yang menurut Bu Lina harus dikuasai oleh mahasiswa ekonomi Islam UNER untuk menghadapi persaingan global di bidang ekonomi dan bisnis? Lalu bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa tersebut? Bahasa ya, karena kita basicnya juga otomatis kan bahasa Inggris ya, jadi bahasa internasional, dan rata-rata ketika kita lagi kunjungan dimanapun ya, rata-rata jauh lebih banyak orang yang mengetahui bahasa Inggris ya. Yang kedua juga karena kita basisnya ekonomi Islam ya, itu juga menjadi tantangan untuk belajar bahasa Arab ya kan. Dan yang ketiga mungkin kalau ada peluang juga bahasa Mandarin, karena beberapa partner kita bahkan di Indonesia ya, bahkan saya pun juga dapat itu kadang beberapa perusahaan-perusahaan dari Taiwan itu juga kan rata-rata mereka udah itu boleh juga kita belajar tentang bahasa asing. Dan untuk meningkatkan kalau bahasa Inggris sama sekarang cukup mudah ya, bisa di YouTube. Kalau bahasa Inggris ya mungkin dari bawah ada divisi-divisi yang mungkin ada English Week ya kan, atau English Week. Jadi dibuatkan program sehingga membiasakan kalian menggunakan bahasa Inggris minimal dan lima. Kemudian juga saya rasa belajar mandiri, dan kita juga punya pusat bahasa ya kan, untuk bisa les di sana. Kemudian juga bisa mengukur lebih terukur lagi ya, apalagi jika Anda lulus kan juga ada standar ya, nilai TOEFL minimalnya berapa, itu kan juga perlu sekali, sangat penting karena sekarang informasi itu rata-rata yang lebih update itu kan tentang kondisi global. Report itu kan berbahasa Inggris ya, walaupun secara website itu ada yang bisa di-translate ya, tapi saya rasa lebih baik untuk membiasakan bahasa Inggris. Report-report global dan secara internasional sebaiknya sudah terbiasa itu membaca surat dari kelas. Ya. Menurut saya sendiri juga begitu sih, karena melihat dari paper-paper terkadang yang diberi oleh Bu dosen kan juga banyak yang basic bahasa Inggris. Mungkin teman-teman juga harus banyak melatih soft bahasa Inggris. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Lina, bagaimana mahasiswa dapat menyeimbangkan antara mengejar IPK yang baik dan mengembangkan kemampuan berbahasa dan untuk dan berorganisasi? Bagaimana sih Bu untuk menyeimbangkannya supaya tidak berteror? Oh iya, nggak merugikan. Tapi kalau sebagai dosen, pengalaman saya ya ketika mahasiswa bahwa IPK itu tidak coba kita ambil case untuk IPK Anda rendah, Anda punya pengalaman organisasi. Itu kadang seseorang kalau beberapa perusahaan itu IPK juga melihat ya, rata-rata perusahaan memang mensyaratkan IPK ya untuk melihat prestasi atau percakapan atau kemampuan kalian dalam menguasai keilmuan kalian sesuai program studi ya. Sehingga IPK itu sangat penting, apalagi kalau mau berkarir lagi itu masuk BUMN harus minimal 3, apalagi masuk Bank Indonesia yang regulator itu kan 3 lebih ya. Itu kan harus dipenuhi kalau Anda ingin mengajar dari impian. Nah, kalau bahasa Inggris sebenarnya kan sekarang juga saya rasa di Departemen Indonesia rata-rata dosen sudah memberikan atau mengharapkan Anda itu menggunakan referensi berbasis
jurnal internasional berekspos ya, mungkin tidak yang banyak, tapi setidaknya kalian tuh belajar membiasakan diri, karena bagaimanapun jurnal-jurnal yang terekspos ini kan sudah melalui proses review yang sangat panjang, dan mereka yang sudah dipublish itu memiliki standar yang sangat bagus. Makanya sampai ke level skripsi aja kami menyarankan untuk mahasiswa merujuk ya ke sana. Jadi dan bayangkan kalau sudah ketika dia bimbingan, tentu saja kami menyarankan ada beberapa rujukan dari Scopusnya supaya membiasakan bahasa Inggris juga literaturnya, nanti dia bisa juga dapat itu kan jauh lebih update, penjelasannya lebih panjang, lebih lengkap dan update ya. Nah, saya rasa kalau dari studi kan sudah fokus sama saya, jadi secara langsung dapat sertifikasi Indonesia. Lalu yang kedua mengembangkan IPK organisasi. Tentu saja semua itu ada waktu ya, kita tuh ada waktu. Kuncinya ada di manajemen dan kuncinya ada di prioritas. Nah, terus terang ketika saya menjadi aktivis untuk rapat ya itu kita pindah ke malam. Jadi setelah kuliah itu rata-rata kita sore ya. Saya dulu kebetulan dan kita sudah sepakat mungkin karena pada saat itu teman-teman kita juga bahwa kita walaupun organisasi kita harus terbatas ya, minimal 3 sehingga beberapa rapat pun dilaksanakan di weekend atau di luar jam kampus malam gitu ya. Tentu saja ya nggak setiap hari ya, ada waktu-waktu tertentu nggak. Nah itu perlu juga kita manage juga kesehatan ya kan, kita juga malu ya masih perlu belajar juga ya kan. Nah sehingga saya rasa bisa sih, dan jangan lupa diprioritaskan mana, terutama yang kuliah dulu, dan kita berikan skala waktu. Misalkan hari ini menjadwal, misalkan kali ini rapat, ya kan, rapatnya berapa jam, maka nanti jam berapa kita harus rehat, jam berapa kita harus belajar, ya kan. Begitu juga, atau selalu menschedulkan, misalkan agak menjelang tes ya, menjelang tes paling enggak 2 minggu sebelum tes itu tidak ada program yang dikerjakan gitu ya. Nah, bisnis sebenarnya kemampuan kita juga negosiasi dengan misalkan kita menjadi anggota, maka kita harus negosiasi ke kepala brokernya ya, berarti kayak gitu. Nah itu kemampuan negosiasi kita juga harus dilatih di sana. Bisa nggak ini Anda berani yang mengungkapkan bahwa kita sebentar lagi juga tes. Kalaupun misalkan webinar pun itu dikasih pas UTS pasti juga nggak ada yang datang kan. Nah, jadi sebenarnya sampai di mana ketemu. Jadi kalau ada kegiatan jangan yang press-press UTS, karena pesertanya terus terang program kita ini kan pesertanya juga mahasiswa kan. Nah, jadi otomatis kegiatan kita itu sebenarnya tidaknya 2 minggu sebelum UTS itu harus sudah. Saya rasa bisa sih tinggal membuat skala prioritasnya satu pasti kuliah ya, kecuali beberapa kan teman kalian kan izin karena lomba, karena itu beda case ya. Kalau lomba itu kan bisa penyelenggaranya entah level nasional atau nasional sudah disusun, itu kan nanti ada izin ya dari dekan. Tapi kalau cuma rapat, saya rasa itu bisa dinegosiasi, tidak mengganggu jadwal. Berarti untuk penyeimbang sendiri ini tergantung pribadinya untuk mengatur waktu, mengerti skala prioritas. Betul, mengerti prioritas. Baik, mungkin kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang menjadi nilai plus atau kelebihan mahasiswa pasca lulus yang semasa kuliah bisa menyeimbangkan antara IPK, kemampuan berbahasa, serta organisasi. Contoh kita lihat ke kita ekonomi itu kan masuk menjadi bagian PJPM Indonesia itu kan biasa misalkan ya salah satunya. Di situ kita bisa melihat itu adalah alumni-alumni yang mereka punya kemampuan mereka yang bagus ya kan. Mereka TOEFL MTB-nya minimal 525 ya kan. Belum lagi mereka saat rekrutmen mereka itu mengalami punya experience, mereka harus bertemu dengan gubernur. Nah itu, dan rata-rata mereka adalah yang lulus PJPM ketika saya mendampingi untuk pemekaran ke kandidat PJPM ya, atau mereka yang mendaftar pelajar kampus Hairi,
rata-rata mereka memang basic organisasi. Karena bagaimanapun ada tahapan-tahapan, misalkan ketika menjadi regulator mereka harus bisa present, ya kan, harus bisa presentasi. Kemudian dia harus cepat memahami satu topik dengan sangat cepat, dan kemarin contohkan dia baru topiknya sore ini dia lalu saya presentasi di dalam perencanaan atau besoknya, itu kan waktu yang sangat singkat atau bahkan saya kalau lebih antara sekarang atau besok malamnya gitu ya, cuma waktunya itu nggak lama. Itu kan menuntut kreativitas tinggi dan menentukan topik yang tepat dia untuk present. Nah itu teman-teman yang kalau nggak terbiasa mereka di bawah tekanan seperti kita orang organisator ya, itu mereka akan kaget dan nyerah ya. Nah, teman kalian itu orang-orang organisasi udah terbiasa di bawah pressure ya kan, harus gimana ya, tapi itu belum selesai gitu kan. Nah karena sudah terlatih sejak kuliah sehingga pressure itu dia ibaratnya cuma ganti tim yang nggak ada tinggal ganti isi aja kan. Nah dia mengganti menjadi ini bahwa ini serius, bahwa ini terkait masa depan, karena beberapa memang mereka aktif di organisasi di kemarin terakhir saya mengalami itu karena masnya ini narasumber dia di 2 tahun ya, dia udah biasa kan bisa menjelaskan, tetapi di satu sisi dia juga magang, jadi dia organisasi masih magang. Jadi bayangin dia membagi waktu gimana ya kan. Nah itu kan teman-teman yang terbiasa dengan pressure itu. Dan perusahaan itu sangat senang, karena apa? Ketika kita masuk perusahaan itu kan tantangan dunia, baik sebagai lembaga negara, tantangannya kan banyak banget permasalahan, sehingga harus mereka juga di pressure memberikan kebijakan yang tepat. Masuk ke perusahaan, mereka gimana caranya selalu terus profit, sehingga mereka harus kreatif dalam waktu yang singkat bisa melihat perubahan-perubahan sehingga perusahaan bisa sukses. Jadi sekarang ini semuanya memang dicari-cari, kenapa kami selalu meminta ada kolom organisasi, karena kalian yang memiliki kolom organisasi itu lebih agile ya dalam menghadapi segala perubahan mental yang Nah didukung lagi kalau IPK-nya bagus, malah itu luar biasa banget ya, sudah IPK-nya bagus, kemampuan bahasa Inggris bagus. Ini kan karena apa? Karena semua sudah sangat global dan sangat internasional. Jadi beberapa perusahaan kan kayak e-commerce itu kan mereka barangnya kan tidak dari Indonesia, impor kan, sehingga untuk content writer-nya mereka itu mereka harus bisa bahasa Inggris. Sekarang nggak ada yang lepas dari bahasa Inggris ya, salah satunya, sehingga itu sangat membantu mereka, mempercepat mereka dalam mensukseskan bisnis mereka. Berarti banyak sekali ya Bu kelebihan yang bisa diambil pasca lulus, apalagi bisa menstabilkan ketiga hal tersebut. Mungkin sebelum pertanyaan penutup, apa saran kepada mahasiswa baru ekonomi Islam agar dapat memaksimalkan IPK, kemampuan berbahasa, kemampuan belajar? Yang pertama adalah kuliahnya harus rajin, biasakan aktif di kelas juga boleh, biasakan membaca topik-topiknya sebelum ada kuliah, karena di dalam kelas apalagi sekarang kita ini kebanyakan majority sudah project besar ya. Jadi dari kelas rata-rata bisa discuss. Nah di situ secara langsung kita belajar tentang public speaking, belajar bagaimana menganalisis sebuah problem. Nah di situ tentu saja itu akan tugas yang Anda kerjakan. Anda di kelas itu ada poinnya semua kan. Dosen juga menilai itu semua. Nah kita ada scoringnya dosen, sehingga tentu saja itu sangat menunjukkan Anda IPK bagus ya. Saat ujian diuji sesuai teorinya. Anda karena sudah terbiasa, karena sudah belajar banyak case itu biasanya sudah melekat ya teorinya pada umumnya ya, sehingga ketika ujian jauh lebih cepat dalam melihat teori karena sudah baca dari IPK juga. Maka IPK juga harus bagus ya, terus harus belajar lah yang ada yang nggak belajar atau instan ya, belajar yang ada semuanya baik proses, apalagi pelajaran kan ada tatap muka 1 sampai 14 kan nggak mungkin satu tes langsung sehari belajar tatap muka 1 sampai 7 ya, nggak bisa. Nah kemudian tugas-tugas sudah menggunakan bahasa Inggris, ya itu harus dijalankan
walaupun gimana ya, saya rasanya biasakan juga misalkan melihat misalkan berita-berita yang CNBC, yang internasional atau BBC itu, atau musik-musik yang berbahasa Inggris, sebenarnya secara langsung itu terbiasa dan mencari teman-teman yang sama memiliki keinginan untuk mahir bahasa Inggris, dan termasuk juga organisasi. Nah, kalau mau belajar, mau mendapatkan itu semua ya kayak organisasi ya, nah, dia harus daftar ke organisasi apapun, ya kan. Dia mau punya apa organisasi, tapi harus dikasih cita-cita kan bisa. Dia harus ikut masuk dalam organisasi. Nah, di situ dan belajar dari baru dengan temannya, belajar adaptasi, belajar mempelajari analisis kondisi lingkungannya seperti apa. Itu kan dan juga nanti teman-teman yang berorganisasi juga harus membalanskannya. Dia harus belajar sendiri juga tentang apapun ya. Satu sisi dia juga belajar bahasa Inggris sambil dia jalan organisasi. Menurut saya sih itu ya. Jadi sebenarnya banyak banget ibu jalan buat teman-teman itu berkembang di ekonomi ini dengan beberapa fasilitas yang sudah diberikan oleh Baik, untuk mungkin langsung ke pertanyaan penutup. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bu ya, bagaimana harapan Ibu mengenai ekonomi Islam Sunda ini yang alhamdulillah untuk tahun ini sudah berumur 16 tahun? Oke, harapannya insyaallah tentu saja semoga dapat dikembangkan ya, dan juga mahasiswa ekonomi Islam tentunya sukses berkembang dan berbagai program semakin menuju kesuksesannya tidak hanya skala yang nasional dan internasional. Dan tentunya bagaimana supaya nantinya ketika kalian lulus ya, kalian sukses ya kan, bahwa kami dari dosen sudah semaksimal mungkin berusaha membantu kalian bagaimana kalian tidak hanya memiliki keilmuan tapi juga soft skill-nya juga terasa, hard skill-nya juga terasa. Dan harapannya ketika Anda sudah lulus ya kan, Anda mampu berkontribusi sesuai dengan prinsip syariah Islam ya, baik Anda bekerja tentunya kalau ekonomi Islam keunggulannya adalah kita harus berbasis syariah Islam ya kan. Tentu saja tidak pekerjaannya tentu saja punya PR yang sama, bagaimana mensukseskan keuangan Islam dan ekonomi Islam gitu ya, yang membawa manfaat ya. Dan kemudian juga kalau Anda di entrepreneur ataupun menjadi entrepreneur yang syar'i ya kan, nah di situ juga banyak bagaimana nanti di dunia Anda ketika menjalankan semua bisnis misalnya berbasis yang harus halal ya, bagaimana juga memberikan hak-hak kewajiban keamanan atau operasional berbasis syariah, semua sudah kami ajarkan para dosen ya kan. Dan kita yakin sebenarnya bahwa pasti ekonomi ini akan membawa rahmatan lil alamin ya kan, kesuksesan bagi semuanya juga selama dunia akhirat. Saya itu. Terima kasih banyak Bu atas harapan yang sudah disampaikan oleh Bu Dina. Semoga Ekis Bundar ini dapat maju, lebih maju di kedepannya. Mungkin untuk selanjutnya yang terakhir banget nih Bu, pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa ekonomi Islam agar dapat mengembangkan potensi dan citra baik prodi ekonomi Islam yang nantinya dapat bersaing di era yang sekarang maupun masa depan nanti. Oke, saran saya pasti ya, tentunya banyak-banyaklah mengejar impian kalian. Tadi saya diingatkan bahwa betul bahwa kami dari Departemen Ekonomi Syariah ini sudah banyak sekali ya melalui Bapak Rektor ya, kita semoga banyak sekali program yang bisa Anda miliki ya, Anda bisa ikuti ya kan, di mana semuanya untuk kesuksesan Anda. Dan itu sebaiknya diikuti fasilitas-fasilitasnya itu, baik dari studi kupon, baik organisasi-organisasi yang sudah ada di FEB UNER ya, itu semuanya diikuti karena semua segala fasilitas yang sudah disediakan itu kan mengantarkan Anda menuju cita-cita Anda. Anda tinggal memilih Anda bercita-cita menjadi apa ya kan, dan itu tidak mungkin impian-impian Anda itu terlaksana kalau Anda tidak berusaha melakukan sesuatu ya kan. Dan saya rasa itu jadi harus kejar impian Anda melalui Departemen Ekonomi Syariah
sesuai dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh Lintas Erlangga, dan Anda harus bersyukur karena tidak semuanya fasilitas itu dimiliki ya kampus-kampus lain mungkin ya, adalah kampus-kampus lain, dan Anda harus memaksimalkan penuh, dan karena Anda di sini sudah menjadi kesatria Erlangga, memang Anda diciptakan untuk menjadi kesatria yang hebat ya di sana. Jadi Anda harus memaksimalkan itu selama Anda masih kuliah, yang tentunya itu bermanfaat bagi Anda ketika Anda sudah lulus. Itu saja saya. Baik, terima kasih banyak Bu Lina atas informasi maupun sharing pengalaman yang sangat memberikan manfaat bagi teman-teman mahasiswa yang menonton podcast ini. Saya, Abida, mewakili teman-teman HIMA mengucapkan terima kasih banyak terhadap Bu Lina atas ketersediaan hadir di podcast kali ini. Semoga Bu Lina dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap harinya. Izin menutup ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses.